Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam akan tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama saya Muhdar Segaf. Saya berada di Laipori, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT Nusa Tenggara Timur. Dari Laipori, saya ingin mengajak kita semua mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus yang melanda dunia saat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 pada saat ini disembuhkan penyakitnya, dan orang-orang yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan penyakit ini digolong sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wa sayyil asqami, amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin mengajak kita semua sebagai umat Islam tidak pernah mengajarkan kita semua untuk mencela para pemimpin kita yang mungkin saat ini dalam keadaan memimpin yang diberikan amanah oleh rakyat Indonesia. Kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi para pemimpin kita untuk membuat kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat Indonesia mudah, dan sehingga tidak ada yang bisa merasa kelaparan lagi, tidak ada yang merasa kesusahan lagi. Dan umat Islam tidak pernah mengajarkan untuk mencela para pemimpin kita. Yang diajarkan oleh Islam yaitu mendoakan para pemimpin kita, karena Islam ingin berubah semuanya, dan Islam tidak pernah menyuruh kita untuk mencela orangnya, tapi umat Islam menyuruh kita untuk mendoakan agar perbuatannya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi perbuatan yang baik. Dari Padang Laipori ini saya ingin menyampaikan apa yang dikutip oleh Syekh Muhammad Mahmud Imaro dalam kitabnya, mengatakan bahwa kenapa para nabi itu sebelum diutus menjadi rasul menjadi para pengembala kambing. Dari situ ternyata para nabi mengambil pelajaran sebelum menjadi para pemimpin dari teriakan-teriakan kambing. Karena ada hal yang unik dalam teriakan kambing. Kambing yang lain ketika berteriak dalam keadaan meminta tolong. Kambing yang lain ketika berteriak dalam keadaan kesakitan. Kambing yang lain ketika berteriak dalam keadaan kelaparan. Nah, dari situ para nabi mengambil pelajaran dari teriakan kambing sehingga menjadi pemimpin yang terbaik. Dan coba kita cek dari Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW menjadi para pengembala kambing. Dari situ Nabi Muhammad menjadi pemimpin nomor 1, dan tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad dalam hal kepemimpinan. Ketika Nabi Muhammad berjalan dalam suatu pasar, ada orang-orang yang berbuat curang. Turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadis, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang bukan golongan umatku. Dari situ Umar bin Khattab, sahabat yang kedua, menjadi khalifah yang kedua, mencontohi apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal kepemimpinan. Ketika Umar bin Khattab naik menjadi khalifah, Umar bin Khattab dengan ajudannya berjalan pada malam hari. Ternyata ada satu rumah bersama anak dan ibunya dalam keadaan kelaparan, tidak punya makanan sama sekali. Ibu itu membuat manipulasi, mengambil tempat masak dan memasak. Ternyata apa yang dimasak bukanlah makanan, ternyata hanyalah pasir dan batu. Ketika memasak, membuat manipulasi agar anaknya tertidur. Lantas ketika memasak, ibunya ini spontan mengeluarkan syair dari mulutnya, mengatakan bahwa, "Duhai khalifah yang enak-enak dalam istana, makannya enak-enak, semuanya ada, sedangkan di sini rakyatnya kelaparan. Duhai khalifah yang enak-enak dalam istana, makannya enak-enak, semuanya serba ada, sudah kenyang, sedangkan di sini rakyatnya kelaparan." Terdengar oleh Umar bin Khattab, tersentuh hatinya, bergetar jiwanya, lantas berpaling langsung menuju ke Baitul Mal, mengambil gandum. Ketika mengambil gandum itu, ajudannya berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai khalifah, biarlah saya mengangkat gandum ini, mengantar kepada rumah ibu itu." Apa kata Umar? "Kalau seandainya ada satu kambing saja yang terjepit kakinya di Irak, saya akan dihisab, bukan kamu." Saya ulang, kata Umar, "Kalau seandainya ada satu kambing saja yang di Irak terjepit kakinya, maka saya akan dihisab, bukan kamu." Umar bin Khattab dengan sendirinya mengantar gandum itu sampai di sana. Bukan cuma mengantar lantas pergi begitu saja,
Sampai di sana Umar dengan sendirinya memasak gandum itu. Sampai di situ ternyata ibu itu bukan cuma sampai di situ mencela Umar. Ketika Umar bin Khattab sudah menyelesaikan memasaknya, diberikan kepada ibu itu, dibangunkan anaknya. Di situ ibu itu mencela Umar. Duhai khalifah yang enak-enak dalam istana, makanya enak-enak. Di sini orang lain yang datang mengantar makanan bukanlah dia. Sampai di situ Umar bin Khattab tidak pernah mengeluarkan dari mulutnya mengatakan bahwa saya ini khalifah, saya ini adalah pemimpin. Lantas Umar menutupi identitasnya dan tersenyum kepada ibu itu. Nah, bagi para pemimpin kita yang mungkin saat ini dalam keadaan memimpin, tolong apa yang dicontohi oleh Umar dicontohi kembali sehingga menjadi pemimpin yang terbaik dan bisa mengemban amanah yang diberikan kepada masyarakat ini, yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, sehingga bisa menjalankan amanah dengan baik, dan semua apa yang diberikan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan dihisap. Dari pemimpin yang terkecil sampai pemimpin yang besar, dari RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, bahkan sampai level presiden, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kurang lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel ini agar kami memberikan yang terbaik, memberikan hal-hal yang positif, dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan hanyalah datang dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.